Oke lo everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Ondo nih teman-teman. Yang mana kalian juga banyak banget request ya buat Ondo ini lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan kayak biasa, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini per video ini saya record, Ondo ini udah menempati ranking atau posisi ke-34 berdasarkan market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan tentu data ini saya ambil dari coinmarketcap.com yang teman-teman juga bisa cek secara langsung. Dan kalau di sini kita coba sortir ya dari sektornya, yaitu RWA atau RWA, reward asset ya teman-teman. Di sini Ondo masuk ke top 5 ya. Jadi dari beberapa big cap di RWA, Ondo ini juga masuk ke salah satunya, di mana posisinya ada di posisi kelima kalau kita urutin, di mana ini 1, 2, 3, 4, dan 5 teman-teman. Ini tepat di bawah mantra atau Om ya buat Ondo ini sendiri. Dan kalau kita coba lihat dari chartnya atau kita lihat ke chartnya dulu kali ya. Nah, buat Ondo di sini ya, per video ini saya record yaitu di tanggal 4 April tahun 2025. Ondo ini ada di kisaran harga 0,8 teman-teman per koinnya. Dan di sini sebenarnya secara price action ya secara overall sebenarnya ini masih bisa dikatakan bullish teman-teman. Tapi yang perlu kita notice adalah ini teman-teman, kalau kalian lihat nih memang pergerakannya dalam akhir-akhir ini itu cukup ya quote unquote cukup bearish ya teman-teman ya. Kenapa demikian? Di sini kita bakalan coba bahas dan juga saya akan coba kasih beberapa probability nih yang mungkin terjadi sama price action Ondo. Tapi tentu saya ingetin sekali lagi, ini sama sekali bukan saran jual beli, dan saya juga bisa salah teman-teman, maka itu kalian harus due diligence dan analisa mandiri ya. Karena market itu dinamis dan selalu berubah-ubah. Dan di sini kalau kita coba lihat dari awal, kalau kita coba gunakan Fibonacci ya di awal di sini. Nah, kita tarik ke atasnya tapi kita perlebar biar lebih jelas buat lihatnya. Nah, kayak gini. Nah, kalian tuh bisa lihat bahwasannya Ondo ini ketika masih di area ini ya, ini dia ketahan banyak banget nih teman-teman di area golden ratio-nya ya, yang mana kalian bisa lihat area 0,618-nya ini sangat-sangat works dan berhasil nih buat membuat price action-nya Ondo ini, atau agar membuat price action-nya Ondo ini bisa rebound teman-teman ketika dia hit di area 0,618 ya yang di sini. Dan pada saat itu memang area ini sangat di-respect ya oleh price action-nya dari Ondo ini sendiri. Tapi berbeda halnya kalau kita coba gunakan Fibonacci-nya kembali, namun kita pakainya ke yang sekarang teman-teman, yang mana kalau kita tarik dari swing low to swing high-nya kan berarti ya lebih kurang di sini lah ya, kita tarik ke atas. Nah, lebih kurang kayak gini. Dan di sini saya perlebar biar kalian bisa lebih jelas buat lihatnya. Nah, di sini sangat disayangkan buat area 1,618-nya dan juga area 0,5-nya di sini. Ini di breakdown teman-teman. Kalian bisa lihat di sini memang ada rebound sedikit, pada saat itu sempat ada reaction tapi di breakdown teman-teman, dan di sini juga sebenarnya sempat ada reaction tapi ya nggak mampu teman-teman menahan pergerakan harga atau price action dari Ondo ini, sehingga kalian bisa lihat selling pressure ini masih menguat atau tekanan jualnya ini masih cukup kuat dan mengakibatkan secara price action ya ini Ondo cukup terkoreksi dengan signifikan gitu. Dan kalau kita ukur dari topnya mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin nyangkut di Ondo karena mungkin ini salah satu token yang sebenarnya big cap juga, dan kalau kita ukur dari topnya, nah kayak gini teman-teman, kita coba pakai ini, kita ukur ke bawah sini, ini lebih kurang minusnya udah 60% lebih juga teman-teman. Dan I think itu bukan return yang positif ya buat Ondo ini sendiri. Dan coba teman-teman komen nih, siapa aja dari kalian yang mungkin punya posisi di Ondo dan apa kabar posisi kalian? Apakah lagi running profit atau mungkin lagi nyangkut nih teman-teman? Boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan di sini ya, seperti yang tadi saya katakan, ini per video ini saya record, harga Ondo ada di kisaran harga 0,8. Tapi kenapa tadi saya katakan masih sebenarnya secara garis besar ini masih cukup bullish? Karena salah satu alasannya adalah kalau kalian lihat titik low kita kan ada di sini, teman-teman. Jadi di sini kalau saya coba tandai ya, titik low kita ini pakai ini aja. Nah, itu kan ada di kisaran harga ini, teman-teman ya. Nah, di kisaran harga inilah ya kira-kira. Jadi di kisaran demand area ini adalah titik low kita, teman-teman. Jadi selama Ondo ini belum breakdown dari demand areanya yang ada di sini, ini sebenarnya Ondo secara garis besar itu belum bisa dikatakan sepenuhnya bearish. Jadi sebenarnya kalau price action kan, nah masih kayak gini teman-teman. Nah, ini kan sebenarnya masih lumayan bullish ya, atau masih bisa dikatakan sebagai bullish teman-teman secara price action. Tapi bukan berarti posisinya atau momentumnya ini masih cukup bagus, karena kalau kalian lihat ini penurunannya udah mulai signifikan nih teman-teman, kalau kalian notice ya. Bahkan kalau kita ukur dari atas ke bawah tadi kan minusnya hampir 60% lebih, atau bahkan memang 60% lebih gitu. Dan di sini ada beberapa hal yang menarik seputar Ondo, dan kalau kita berbicara soal probability, I think
ada potensi ya buat Ondo ini memang bisa testing dulu ke demand area-nya di bawah sini. Mengingat ada satu hal nih kalau kalian bisa lihat ya, Ondo ini udah cukup lama mengalami yang namanya oversold teman-teman, kalian bisa lihat di sini. Nah, Ondo ini udah oversold terus-menerus, tapi seperti yang kalian lihat ya, ini makin oversold makin turun teman-teman. Jadi memang, indikator itu nggak bisa teman-teman gunakan mentah-mentah, dan kalau misalkan kalian cuman rely atau cuman bergantung pada satu indikator aja jadinya begini teman-teman. Jadi di sini price action-nya menunjukkan oversold, tapi ternyata, ini ketika dia hit di oversold dia malah makin turun. Kalian bisa lihat di sini nih oversold, turun lagi turun lagi turun lagi, dan bahkan di beberapa hari terakhir ini ada satu candle yang cukup bearish ya, yang mana satu candle ini aja kalau kita ukur nih ke bawah, itu minusnya 20 hampir 30%-an teman-teman, dan itu cukup masif ya buat penurunan dari Ondo ini sendiri. Dan I think memang dalam jangka waktu dekat hingga menengah ada potensi ya buat Ondo ini, ya mungkin aja bisa testing nih di demand area di bawah sini, dan hopefully teman-teman kalau hal tersebut atau skenario tersebut yang terjadi, harapannya tentu area demand zone ini nggak di-breakdown teman-teman, karena kalau di-breakdown ada potensi buat Ondo ini justru melakukan pergerakan yang, cukup sering dilakukan atau secara habit dia misalkan dia breakdown and then dia bisa testing dulu lalu turun lagi ke harga yang lebih rendah teman-teman. Dan hal tersebut tentu bukan indikasi yang bagus ya, atau bukan sign yang bagus buat para holdernya dari Ondo ini teman-teman. So buat kalian yang mungkin ya quote on quote punya barang lah ya atau hendak transaksi di Ondo ini, mungkin kalian bisa nih notice atau perhatikan demand zone-nya yang ada di kisaran harga ini gitu. Dan meskipun demikian ada pun potensi lain yang mungkin terjadi di Ondo ya. Let's say ada potensi juga, let's say dia testing di sini, dan kalau misalkan dia dapat rebound yang positif nih, I think itu bisa menjadi napas buat Ondo untuk kembali paling nggak testing lagi di supply areanya di sini, dan setelah itu baru kita tinggal menunggu konfirmasi nih, apakah supply area yang di sini itu bisa di breakout sama Ondo atau tidak teman-teman. Dan kalau jawabannya tidak, itu juga sebenarnya kurang bagus ya teman-teman ya, karena ada potensi dia menyebabkan yang namanya cuman pembentukan dari, titik lower high-nya aja gitu. Dan hopefully memang kalau misalkan teman-teman mau lihat Ondo ini bisa kembali bullish lagi, harapan yang cukup besarnya adalah atau skenario yang cukup bagusnya adalah Ondo harus take over nih buat area supply-nya yang ada di sini. Kenapa? Karena kalau misalkan Ondo ini bisa take over area supply yang di sini, maka ini kan akan jadi area support-nya kembali atau bakalan jadi demand zone-nya kembali untuk bisa mengalami penguatan dan coba testing lagi nih di area resistance di atas ini. Dan mungkin buat teman-teman juga yang suka nanya nih, kira-kira kalau di bulan nanti dan, kita anggap jadi ini quote on quote kita anggap ya teman-teman, kita asumsikan Ondo ini dapat liquidity atau kebagian flowing likuiditasnya, kira-kira Ondo ini bisa hit di harga berapa? Jadi jawabannya simpel teman-teman, kalau misalkan I think ya, menurut saya pribadi ini, misalkan nih Ondo dapat liquidity-nya, kalau misalkan Ondo ini dengan mendapatkan liquidity di bulan tersebut bisa hit atau bahkan bisa melebihi dari area supply di sini, maka ini akan jadi blue sky ahead buat Ondo. Karena kalau misalkan kita lihat ya, dengan di breakout-nya area supply di sini, maka nih nggak ada lagi nih secara historical area resistance yang bisa menahan pergerakan harganya dari Ondo ini sendiri. Dan dia bakalan masuk ke fase price discovery yang mana nanti secara target realistisnya bisa kita tentukan dengan menggunakan, Fibonacci tentunya. Dan karena, di sini juga secara swing I think belum clear ya buat swing yang ada di sini, dan maka dari itu mungkin secara Fibonacci belum terlalu bisa dilihat gitu. Tapi I think kalau Ondo di bulan ini bisa melebihi dari supply area ini aja, I think itu udah memberikan return yang cukup bagus atau cukup, besar ya buat para holdernya juga teman-teman. Terutama buat kalian yang mungkin average-nya di bawah banget nih, kayak gitu. Dan kalau misalkan kita coba lihat beberapa data nih seputar Ondo yang mungkin juga menarik buat kalian ya. Di mana yang pertama kalau kita lihat dari token terminal. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, buat token trading volume dari Ondo memang mengalami penurunan yang signifikan, dan juga secara core developer juga ya, ini cukup menurun ya atau cukup landai. Tapi yang menarik adalah token holder-nya ini terus naik loh teman-teman. Jadi ini adalah salah satu metrik yang cukup menarik dari Ondo, karena di saat token trading-nya ini cukup turun ya, yang di sini maksudnya teman-teman, jadi token trading volume dalam 365 hari terakhir ini cukup turun, tapi token holder-nya ini, relatively mengalami peningkatan yang lumayan teman-teman. Dan di sini kalau kita coba lihat dari open interest-nya, dalam 24 jam terakhir memang Ondo ada sedikit peningkatan open interest yang bisa kalian lihat di sini. Dan kalau kita lihat dari CoinGlass, nah kayak gini, kita bisa tahu bahwasannya memang volume dari Ondo juga mengalami pelemahan ya, sekitaran 20% nih. Dan dalam 24 jam terakhir, di sini Ondo liquidation-nya atau total value yang terlikuidasinya itu ada di kisaran 756,31 ribu US dollar, dan ini juga didominasi oleh long position ya seperti kebanyakan altcoin juga. Mengingat juga memang secara makroekonomi sepertinya belum mendukung teman-teman untuk
eee, risk aset atau risky aset itu bisa perform karena ya kalian tahu lah ya, tarif dagang atau perang dagang sekarang lagi ada di mana-mana dan, news terbaru juga yang dari US itu ada update terkait, tarif dagang ya, kalian bisa nonton juga di video-video saya sebelumnya, saya udah sempat bahas hal tersebut. Dan I think kondisi makroekonomi yang seperti itu, sepertinya belum bisa menjadi katalis nih untuk, risky aset seperti cryptocurrency dan lain-lain itu untuk kembali bullish lagi. Dan di sini kalau kita coba lihat di sini teman-teman, jadi kalau kita lihat dari social mindshare dan kita tahu Ondo itu masuk ke dalam narasi RWA atau RWA ya, atau real world asset. Di sini RWA meskipun memang ada growth-nya dengan lumayan ya teman-teman, tapi secara social mindshare dia masih 0,48% untuk saat ini atau setidaknya dalam 7 hari terakhir. Dan I think ya, dia belum bisa compete ya dengan, beberapa naratif yang memang masih happening seperti AI dan di sini gaming juga ya lumayan lagi naik-naik teman-teman. Dan I think RWA nih kalau misalkan belum mendapatkan pamornya kembali sepertinya agak cukup sulit teman-teman untuk koin-koin di sektor RWA tersebut buat bisa perform kembali seperti di kuartal 2 di tahun 2024 sebelumnya. Dan di sini kalau kita coba lihat buat Ondo ya, ini Ondo ini juga di-back oleh berbagai visi yang cukup besar ya seperti Pantera Capital, CMS Holding, bahkan di sini salah satu market maker juga yang kalian tahu nih Wintermute ini juga salah satu backers dari Ondo ya. Dan ini masih banyak lagi yang bisa kalian lihat buat backers-backers dari Ondo yang mungkin teman-teman kenal seperti Coinbase Venture, kemudian ada juga beberapa yang lain seperti Tiger Global Management dan lain-lain kalian juga bisa lihat di sini. Dan kalau kalian, lihat dari Arkham juga datanya, Ondo ini kan juga salah satu altcoin yang memang diakumulasi ya oleh, World Liberty Finance atau WLFI teman-teman, yang mana kalian bisa lihat sendiri buat value-nya yang di-hold oleh WLFI ini. Dan buat, WLFI ini apa, saya udah pernah bahas di video-video sebelumnya, jadi teman-teman juga boleh nonton buat kalian yang belum tahu. Dan kalau kita lihat dari segi analytics sih, ya kita belum bisa berpendapat banyak ya, karena di kuartal 2 ini masih baru mulai. Dan memang secara return at least Ondo nggak langsung minus teman-teman kayak beberapa alts atau meme coin lain ya. Ini Ondo masih positif 3,68% setidaknya di awal-awal bulan April dan di awal-awal kuartal 2 ini. Tapi mari kita lihat paling nggak jauh-jauh, kita lihat di bulan April dulu deh. Gimana nanti di pertengahan atau mungkin di penghujung bulan April, apakah Ondo bisa perform nih seperti sebelum-sebelumnya atau justru Ondo bakalan ya terkoreksi seperti di kuartal pertama tahun 2025 ini, teman-teman. Feel free menurut kalian gimana buat Ondo ini? Apakah masih menarik atau justru menurut kalian, Ondo ini performnya kayaknya di tahun lalu aja deh, mungkin di tahun ini nggak bakal perform lagi. Gimana menurut pendapat kalian? Boleh banget kasih, komentar kalian di kolom komen di bawah. Dan juga buat teman-teman yang mau request analisa koin kayak biasa, saya ingetin jangan malu-malu, jangan sungkan, teman-teman boleh langsung aja request lewat kolom komen di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik, akan saya usahakan buat bahas cepatnya. Atau sesimpel juga teman-teman boleh banget nih, kalau yang mau sekaligus support saya dan mau request analisa koin juga, boleh banget mampir ke link traktir yang tertera di bio account TikTok dan Instagram saya. Atau ada juga kok di link yang tertera pada description di channel YouTube saya. Di sana kalian bisa akses link traktir buat request analisa koin sekaligus support saya juga. Atau satu lagi teman-teman, di sini buat teman-teman yang mungkin mau tanya-tanya nih seputar kripto dan investasi, teman-teman boleh mampir aja ke Instagram account saya. Kalian boleh tanya-tanya nih seputar, kripto atau yang lain-lain dan nanti bakalan saya jawab sesuai dengan pengetahuan dan preferensi saya tentunya. Dan ya, buat teman-teman yang mau follow juga feel free nih follow di username yang tertera di sini. Dan oke, lebih kurang kayak gitu buat pembahasan Ondo. Thank you banget nih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis dan tentu sampai jumpa di video-video selanjutnya.